Penasehat Ketua Parlemen Iran, Mehdi Mohammadi menuturkan bahwa Iran sudah memprediksi akan ada serangan terhadap fasilitas nuklir Fordow. Karena antisipasi tersebut, menurutnya tak ada kerusakan di fasilitas nuklir Fordow yang berarti. Hal ini disampaikan oleh Mehdi melalui akun X pribadinya pada Minggu, 22 Juni 2025. Dari sudut pandang Iran, tidak ada kejadian yang mengejutkan. Iran telah memperkirakan serangan terhadap fasilitas nuklir Fordow dalam beberapa hari. Fasilitas nuklir ini sudah dievakuasi sehingga tidak ada kerusakan yang tidak dapat diperbaiki selama serangan hari ini, kata Mohammadi di platform X. Anggota Dewan Kebijaksanaan Iran, Mohsen Rezai juga mengatakan bahwa Iran sudah memindahkan seluruh material, uranium, nuklir miliknya ke tempat aman. Diketahui sebelumnya, Presiden AS, Donald Trump mengklaim, berhasil menyerang 3 situs nuklir Iran. Setelah serangan AS terhadap Iran tersebut, Trump menyatakan bahwa Teheran harus setuju untuk mengakhiri perang ini. Trump menuturkan pesawat militer AS dengan selamat keluar dari wilayah udara Iran setelah menjatuhkan bom di Fordow. AS melancarkan serangan udara terhadap 3 situs nuklir Iran menggunakan 6 pesawat B-2 Spirit Stealth Bomber. Pesawat-pesawat tersebut menjatuhkan 12 bom GBU-57A/B di situs nuklir Fordow. Sementara itu, serangan ke Natanz dan Isfahan didukung 30 rudal jelajah telam yang ditembakkan dari kapal selam Angkatan Laut AS. Iran mengancam akan menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat yang berlokasi di Timur Tengah. Ancaman ini kembali muncul setelah Pentagon mengebom fasilitas nuklir Iran pada Minggu, 22 Juni 2025, dini hari waktu setempat. Dikutip dari Anadolu Agency, Ali Akbar Velayati, penasihat senior pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei menegaskan bahwa negaranya berhak memberikan respons yang sah. Negara di Timur Tengah yang mengizinkan AS menggunakan wilayahnya untuk menyerang Iran juga dianggap sebagai target pembalasan. Tidak ada lagi tempat bagi AS atau pangkalan militernya di kawasan ini atau dunia Islam, ujar Velayati, Minggu, 22 Juni 2025. Komentar Velayati memberi sinyal kuat bahwa Iran segera menunaikan sumpahnya untuk menyerang pangkalan militer AS di Timur Tengah. Sumpah ini sebelumnya sempat dilontarkan oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi di tengah buntunya perundingan nuklir dengan AS. Namun, Presiden AS Donald Trump secara mengejutkan mengumumkan bahwa negaranya telah bergabung dalam pertempuran dengan mengebom 3 situs nuklir Iran yakni Natanz, Fordow, dan Isfahan. Padahal, Gedung Putih sebelumnya mengatakan bahwa keputusan itu akan diumumkan 2 pekan lagi. Kini, dunia sedang menanti pembalasan apa yang akan diberikan Iran terhadap AS. Pentagon diketahui memiliki sejumlah pangkalan militer di Timur Tengah, salah satunya di Qatar. Keputusan Presiden AS, Donald Trump secara sepihak menyerang 3 situs nuklir milik Iran pada Sabtu, 21 Juni 2025, malam menuai kecaman. Kecaman tak hanya datang dari dunia internasional, melainkan juga internal AS sendiri. Bahkan saking marahnya, muncul desakan pemakzulan terhadap Donald Trump. Seruan pemakzulan Presiden Donald Trump disampaikan petinggi Demokrat. Anggota Kongres Sean Casten menekankan bahwa keputusan Trump menyerang Iran adalah pelanggaran hukum yang jelas dan dapat disanksi hukum. Menurutnya tak ada presiden yang berwenang mengebom negara lain, tanpa ada ancaman langsung terhadap AS. Terlebih serangan itu disebutnya operasi rahasia itu tanpa persetujuan Kongres. Desakan pemakzulan Trump juga disampaikan anggota DPR Alexandria Ocasio-Cortez. Alexandria mengatakan Trump telah mengambil risiko secara sembrono dengan melancarkan perang yang berbuntut panjang. Anggota Komite Intelijen Utama dari Partai Demokrat, Jim Himes juga menuduh Trump melampaui kewenangan kepresidenannya dengan serangan tersebut. Ia mengeluh bahwa dirinya tidak diberi pemberitahuan sebelumnya tentang serangan tersebut. Bukan hanya Demokrat yang marah tentang tindakan Trump baru-baru ini. Anggota DPR dari Partai Republik Thomas Massie juga mencuit bahwa ia menganggap tindakan itu inkonstitusional.
Kemudian, miliarder AS Elon Musk secara terbuka mendukung pemakzulan Donald Trump agar digantikan Wakil Presiden, J.D. Vance. Hal ini semakin memperjelas bahwa Elon Musk tidak hanya menolak kebijakan Trump, tetapi juga ingin perubahan kepemimpinan di Gedung Putih. Mantan Presiden sekaligus Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev mengatakan negara-negara sekutu Iran siap secara langsung memasok hulu ledak nuklir mereka sendiri untuk Teheran. Pernyataan ini dirinya sampaikan untuk menanggapi serangan AS yang dikomandoi Presiden Donald Trump atas pengeboman 3 situs pengayaan nuklir Iran, di Fordow, Natanz dan Isfahan pada Sabtu, 21 Juni 2025. Menurutnya, keputusan Trump bergabung dengan Israel membombardir situs nuklir Iran adalah kesalahan yang mendorong AS menuju jurang peperangan lainnya. Medvedev juga menuduh AS sudah terlibat terlalu jauh dan secara signifikan telah meluaskan konflik antara Israel dan Iran. AS sekarang terjerat dalam konflik baru, dengan prospek operasi darat yang menjulang di Cakrawala, katanya. Presiden AS, Donald Trump dalam pidatonya mengklaim serangan militernya dengan 12 bom penghancur bunker dan 30 rudal jelajah telah meluluhlantahkan 3 situs pengayaan nuklir Iran. Ia menyebut serangan itu sebagai kesuksesan militer yang spektakuler. Sedangkan otoritas Iran menyatakan mereka sudah mengosongkan situs-situs pengayaan nuklir mereka, jauh sebelum AS membom tempat tersebut. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi pun menyatakan peristiwa pemboman situs nuklir akan memiliki konsekuensi abadi. Iran pun tidak akan tinggal diam dan merasa punya hak sah untuk membela diri dari serangan terhadap kedaulatan negara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio meminta China untuk membujuk Iran agar tidak menutup Selat Hormuz. Selama ini perairan tersebut dianggap sebagai pintu gerbang penting di dunia untuk transportasi minyak. Pernyataan Rubio muncul tak lama setelah AS menyerang situs nuklir Iran pada Minggu, 22 Juni 2025. Saya mendorong pemerintah China di Beijing untuk menghubungi mereka mengenai hal itu, karena mereka sangat bergantung pada Selat Hormuz untuk minyak mereka, kata Rubio kepada Fox News. Ia mengatakan bahwa Iran sangat bergantung pada Selat Hormuz untuk mengekspor minyaknya. Jika perairan tersebut ditutup, Rubio menilai Iran sama saja membunuh ekonominya sendiri. Selain itu banyak juga negara lain yang merugi akibat penutupan Selat Hormuz. Itu akan merugikan ekonomi negara-negara lain jauh lebih parah daripada ekonomi kita, imbuh dia. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada respons dari Beijing maupun Kedutaan Besar China di Washington. Dikutip dari Al Arabiya, Selat Hormuz menjadi jalur bagi sekitar 20% minyak dan gas global. Sejumlah ekonom khawatir harga minyak dunia mengalami kenaikan tajam jika Iran menutup perairan tersebut. Namun, Parlemen Iran telah sepakat dan setuju bahwa Selat Hormuz harus ditutup. Informasi tersebut disampaikan anggota Komisi Keamanan Nasional Parlemen, Mayor Jenderal Esmail Kousari pada Minggu, 22 Juni 2025. Rakyat Iran menggelar demonstrasi besar-besaran pada Minggu, 22 Juni 2025, sebagai respons atas pengeboman yang dilakukan Amerika Serikat terhadap situs nuklir Teheran. Demonstrasi tersebut bahkan juga diikuti oleh Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Dikutip dari Tehran Times, salah satu lokasi demonstrasi yakni di lapangan Enghelab Teheran. Ribuan warga mendesak pemerintah untuk segera mengusir AS dari Timur Tengah. Mereka menyoroti keberadaan 19 pangkalan militer AS di kawasan tersebut dengan total pasukan mencapai 40.000 personel.
"Matilah Amerika! Usir Amerika dari kawasan ini!" teriak salah satu pengunjuk rasa. Warga kemudian dikejutkan dengan hadirnya Presiden Iran, Masoud Pezeshkian yang muncul di tengah demo. Ia datang dengan pengamanan minim dan membiarkan orang-orang mendekat. Kehadiran Pezeshkian semakin menambah semangat massa untuk menyuarakan tuntutannya. Dalam pernyataan singkat, Presiden Iran berjanji akan memberikan balasan setimpal kepada AS. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump membanggakan kemampuan pasukannya dalam mengebom 3 situs nuklir Iran. Ia mengklaim, tindakan tersebut bertujuan untuk mencegah ancaman nuklir Iran yang selama ini dikhawatirkan menjadi ajang untuk pengembangan senjata atom. Meski citra satelit menunjukkan adanya kerusakan pada fasilitas nuklir, pejabat Iran mengklaim stok pengayaan uraniumnya tetap utuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.